pernah kebayang saat kalian rapat OSIS sampai malam hari? Jika kalian mendengar cerita ini, harap berhati-hati bila menggunakan ruangan sekolah pada malam hari. Siapkan mental, karena kisah ini bisa terjadi kepada siapa saja. Bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu. Headset di telinga, dunia pun membisu. Suara kipas angin tua berderit pelan di langit-langit ruang OSIS. Lampunya redup, sebagian berkedip seperti orang lagi ngantuk. Di luar, langit malam menggantung kelabu, diselimuti gerimis tipis yang menempel di kaca jendela. Di ruangan itu, 5 anak OSIS sedang lembur buat acara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang bakal diadakan besok pagi. Guys, backdropnya udah hampir kelar. Tinggal tulisan "Bersatu Bangkit Berjuang" doang nih. Seru Naya sambil menempel huruf-huruf kertas merah di papan styrofoam. Bayu yang duduk di pojokan langsung nyeletuk. Kalimatnya kayak lagu perjuangan, Nay. Gimana kalau diganti "Bangkit Bersama Menuju Cinta"? Biar lebih vibes anak muda gitu. Cinta apa lalu? Sahus Sinta cepat. Matanya masih fokus ngedit teks MC di laptop. Ini acara nasional, bukan pensi galau. Semua ketawa. Suasana malam itu sebenarnya hangat. Meski udara mulai dingin dan jam dinding tua di atas papan pengumuman baru aja berdetak pelan ke angka 9. Dimas, sang ketua OSIS, berdiri di depan papan tulis sambil mencatat rundown acara. Oke, jadi besok pagi jam 7 upacara, 8 lomba pidato, 9 penampilan musik akustik. Malam ini, target kita beresin dekor dan latihan MC, oke? Copy that, bos. Jawab Bayu sok formal, disambut tawa yang lagi-lagi pecah. Tapi, di tengah tawa itu, Raffi, siswa baru yang ditugasin motret dokumentasi, diem aja. Ia duduk di kursi belakang, memegang kamera, sambil sesekali ngelirik ke arah lemari kayu tua di sudut ruangan. Vi, panggil Dimas. Kamu kenapa bengong mulu? Capek ya? Enggak, cuma lemari itu dari dulu emang gak pernah dibuka ya? Semua mata langsung menoleh. Lemari kayu yang dia tunjuk memang udah kelihatan tua banget. Catnya mengelupas, dan ada stiker logo OSIS tahun entah kapan, warnanya udah pudar. Kayaknya emang peninggalan OSIS zaman dulu deh, kata Naya. Gua pernah coba buka, tapi kuncinya nggak ada. Lagian, siapa juga yang mau lihat isinya? Jangan dibuka deh, celetuk Bayu. Entar isinya arwah mantan pengurus OSIS tahun 45. Wah, arwahnya pasti masih rapat sampai sekarang. Sinta menimpali sambil nyengir. Tawa pecah lagi. Tapi entah kenapa, angin dingin tiba-tiba menyusup lewat ventilasi jendela, bikin tirai jendela bergoyang pelang. Lampu di langit-langit bergetar sebentar, lalu nyet, nyet, berkedip 2 kali. Semuanya langsung terdiam sepersekian detik. Dimas menatap ke atas. Ah, sial. Balasnya mulai rusak nih. Udah gua bilang, sekolah ini tua banget. Bayu bergumam. Jangan sampai nanti setannya ikut upacara juga. Naya melempar spidol ke arah Bayu, tapi meleset. Ih, mulut lo. Tapi tepat setelah tawa kembali terdengar, krik, krik, krik. Suara itu muncul pelan, seperti bunyi engsel pintu lemari yang bergerak sendiri. Raffi spontan berdiri. Tuh, kalian dengar nggak? Sinta berhenti ngetik. Dimas menoleh. Semua pandangan terarah ke lemari kayu itu. Pintunya memang sedikit terbuka, padahal tadi tertutup rapat. Angin makin dingin. Tirai berkibar liar. Raffi menatap lensa kameranya yang masih menyala dan klik. Lampu flash otomatisnya menyala sekejap. Dalam pantulan itu, dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakang lemari. Sekilas aja, tapi cukup buat jantungnya berdegup tak karuan. Lo motret apa, Vi? Tanya Dimas. Raffi menatap layar kameranya. Kayak ada orang. Hah? Serius? Tadi ada bayangan di situ. Sinta berdiri. Udah jangan ngadi-ngadi. Mungkin pantulan bayangan kita aja. Tapi Dimas tiba-tiba nyeletuk.
dengan nada setengah bercanda, setengah gagap. Kalau benar ada orang, semoga dia mantan ketua OSIS yang bantuin kita lembur. Dan entah kenapa, setelah kalimat itu diucapkan, lemari itu terbuka sedikit lebih lebar dengan suara mencicit panjang. Semua terdiam, hening. Hanya terdengar suara detak jam dan desiran angin yang masuk lewat celah jendela. Bayu berbisik pelan, "Gua rasa kita nggak sendirian, Dim." Dimas menatap ke arah lemari, mencoba menelan ludah. "Udah, biarin aja. Besok aja dicek. Sekarang fokus lagi." Mereka mencoba kembali bekerja, tapi suasana udah berubah. Malam itu, ruang OSIS nggak lagi terasa seperti ruang kerja anak-anak muda. Ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Malam itu, ruang OSIS nggak lagi terasa kayak ruang kerja anak-anak muda. Ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Dan itu baru permulaan. Angin makin kencang. Tirai jendela berkibar liar kayak tangan seseorang yang lagi nyapu udara. Di luar, suara hujan mulai turun, menimpa atap seng dengan ritme tik, tik, tik yang bikin suasana makin mencekam. "Dim, gue sumpah, tadi gue lihat pintu lemarinya gerak lagi," bisik Bayu, suaranya nyaris nggak kedengeran. Dimas berdiri, berusaha kelihatan santai. "Udah, Bay, lu tuh kebanyakan nonton film horor di TikTok, angin kali." "Tapi angin nggak bisa bikin lemari ngebuka pelan gitu, Dim," potong Sinta. Nada suaranya mulai goyah. Semua pandangan lagi-lagi tertuju ke lemari tua itu. Pintu kayunya terbuka sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Cahaya lampu redup bikin bayangan di dalamnya kelihatan kayak siluet seseorang yang berdiri diam. Naya menarik napas dalam-dalam. "Oke, udah cukup horornya. Gua tutup aja deh, biar nggak makin serem." Dia jalan pelan ke arah lemari. Langkahnya pelan banget, tapi bunyi kriat lantai kayu di bawah kakinya bikin semua orang tegang. Raffi ngangkat kamera, refleks merekam. Pas Naya sampai di depan lemari, tangan kirinya nyentuh gagang pintu kayu itu. Tiba-tiba, duk! Sesuatu jatuh dari atas lemari. Naya jerit kaget. Semua orang langsung mundur spontan. "Anjir!" teriak Bayu. "Apaan tuh?" Dimas buru-buru nyamperin. Pas mereka lihat ke lantai, ternyata yang jatuh itu cuma buku tua bersampul coklat. Debunya tebel banget kayak udah puluhan tahun gak pernah disentuh. Raffi jongkok ngambil buku itu. "Kayaknya catatan lama deh." Di bagian sampul ada tulisan tangan pudar, catatan OSIS 1953. Sinta langsung bergumam pelan. "Seriusan, ini dari tahun segitu?" "Lu jangan pegang sembarangan, Vi. Siapa tahu masih ada yang punya," kata Naya. "Punya siapa, Nay?" jawab Bayu sarkas. "Ketua OSIS zaman penjajahan." "Lu diam aja deh, Bay," potong Dimas. Tapi Raffi udah keburu buka halaman pertama. Debu beterbangan, bau kertas tua bercampur lembab langsung nyengat. Tulisan di dalamnya miring-miring kayak ditulis pakai tinta hitam dari pulpen zaman dulu. Di bagian atas tertulis, "Hari ini 27 Oktober, kami bersiap menyambut Sumpah Pemuda, tapi darah masih menempel di dinding ruang ini." Semua terdiam. Bayu yang paling gak tahan langsung nutup buku itu pakai dua tangan. Udah jangan dibaca lagi, Vi. Serem banget sumpah." Dimas ambil alih buku itu. "Kayaknya ini cuma buku harian atau semacamnya. Tapi darah di dinding, maksudnya apa?" Sinta berdiri, nyengir tipis tapi jelas gugup. "Jangan-jangan ruang OSIS ini dulu bukan ruang OSIS." Raffi angkat kepalanya, matanya serius. "Lu bener. Gua pernah dengar, sebelum jadi sekolah, gedung ini bekas tempat pelatihan pemuda zaman revolusi. Ada cerita kalau salah satu ketuanya mati di sini waktu rapat malam sebelum upacara." Hening. Cuma suara hujan yang masih menetes pelan. Tiba-tiba, blep. Lampu padam semua. Gelap total. "Woi, siapa matiin lampu?" jerit Bayu panik. "Bukan gua," jawab Dimas. HP, pakai senter HP," kata Sinta cepat. Cahaya ponsel-ponsel langsung nyala satu persatu, tapi samar. Dalam cahaya putih itu, pintu lemari yang tadinya tertutup setengah, sekarang terbuka penuh. Dan di dalamnya, mereka semua ngelihat sesuatu yang gak seharusnya ada. Sebuah seragam putih abu-abu masih tergantung rapi, tapi basah meneteskan air warna merah ke lantai. Naya menjerit kecil. "Dim, itu darah kan?" Belum sempat Dimas jawab, Raffi angkat kameranya lagi. Ia rekam lemari itu dengan tangan gemetar.
Tapi dalam LCD kameranya, mereka semua bisa lihat jelas ada bayangan seorang pemuda di balik seragam itu berdiri menunduk dan menatap balik ke arah mereka. Sinta mundur pelan. "Lu semua lihat kan?" Bayu gemetar. Gua pengen pulang." Tapi pas Raffi menurunkan kamera, bayangan itu menghilang. Lalu, duk, duk, duk. Suara keras kayak seseorang ngetok dari dalam lemari. 3 kali. Keras banget. Semua langsung teriak bersamaan. "Lari!" Mereka keluar dari ruang OSIS. Panik, berhamburan ke lorong gelap sekolah. Tapi pas nyampe di depan pintu utama, mereka sadar. Pintu gerbang sekolah udah terkunci. Dan dari kejauhan, suara langkah kaki berat mulai terdengar, mendekat pelan. Mereka semua berdiri mematung di lorong gelap itu. Nafas ngos-ngosan, keringat dingin ngucur di pelipis. Hujan di luar masih deras, tapi suara langkah itu tetap kedengaran jelas. Duk, duk, duk. Makin dekat, makin berat. "Lu semua dengar gak?" bisik Bayu, suaranya bergetar. "Dengar, tapi jangan teriak apapun. Tenang dulu," kata Dimas pelan, nahan nafas. Raffi nyalain kamera lagi, tapi layarnya cuma nyala separuh, sisanya bersemut statis. Tiba-tiba, dalam cahaya samar itu, dari ujung koridor, mereka ngelihat bayangan orang jalan pelan, jalannya pincang, menuju ke arah mereka. Naya langsung pegang tangan Sinta. Itu siapa, Dim?" Dimas nggak jawab, dia cuma maju 1 langkah, matanya nggak lepas dari bayangan itu. "Pak Satpam?" panggil Dimas dengan nada berharap. Nggak ada jawaban. Bayangan itu terus jalan, pelan tapi pasti. Sampai akhirnya, saat udah cukup dekat, cahaya lampu lorong yang masih nyala sedikit memantul di wajahnya. Dan mereka semua langsung mundur serentak. Bukan Satpam. Itu wajah pemuda pucat dengan seragam sekolah jadul. Putih abu-abu model 1950-an, basah kuyup, darah kering nempel di dada kirinya. Matanya kosong, dan di tangannya dia masih megang buku catatan OSIS 1953. "Anjir, itu yang di lemari tadi," bisik Sinta pelan. "Lari, sekarang!" teriak Naya. Mereka semua langsung balik badan dan lari ke arah ruang kelas. Nafas berkejaran sama detak jantung. Lorong panjang sekolah kayak nggak ada ujungnya. Setiap langkah kayak dijawab gema langkah lain di belakang mereka. Akhirnya, mereka berhenti di depan aula utama, tempat upacara besok bakal diadakan. Dimas buka pintu aula dan mereka masuk bareng-bareng, nutupnya cepet-cepet. Sunyi, cuma suara hujan dan nafas mereka yang berat. Raffi duduk di lantai, nyoba nyalain kameranya lagi. "Kayaknya kita nggak bisa keluar dari sekolah ini." "Lu ngomong apaan sih?" Bayu mulai panik. "Maksud lu kita kejebak?" Sinta nyaut pelan. "Kayaknya iya, Bay. Semua pintu tadi kekunci. Jendela juga kayak dilas. Gua tadi sempat coba buka, tapi kayak ada kekuatan yang nahan." Dimas berdiri di tengah aula, berusaha mikir jernih. "Oke, tenang. Kita di sekolah, bukan di film horor. Ini pasti ada penjelasannya." "Penjelasan kayak gimana, Dim?" seru Naya, matanya berkaca-kaca. "Lu sendiri lihat kan barusan, itu bukan manusia." Dimas diem. Untuk pertama kalinya, ketegasannya kayak hilang. Mereka semua terdiam lama, cuma dengar suara petir yang menyambar dari luar jendela. Tiba-tiba, dari atas panggung aula, bam! Tirai merah besar yang tergantung jatuh sendiri ke lantai. Semua lompat kaget. Dan di balik tirai itu, ada tulisan besar di dinding. "Jangan lupakan darah kami." Tulisan itu bukan cat, tapi kayak ditulis pakai darah kering yang udah menghitam. Anjir, itu Didiatan? "Gua nggak mau di sini lagi, Dim. Sumpah, gua mau keluar," teriak Bayu sambil mukul-mukul pintu aula. Tapi sia-sia. Sinta nyamperin, megang bahunya. "Udah, Bay, tenang. Lu mana bikin panik semua." Raffi tiba-tiba ngomong pelan. "Kayaknya arwah itu bukan mau nyakitin kita." Semua langsung nengok ke dia. "Lu dengar sendiri tadi?" tanya Dimas. Raffi mengangguk. "Iya, waktu di lorong tadi, gue sempat dengar suara dia, kayak berbisik." "Bilang apa?" tanya Naya cepat. Raffi nutup mata, ngingat. "Dia bilang, tolong sampaikan sumpah kami belum selesai." Hening. Kalimat itu kayak ngelok semua lidah. Sinta pelan-pelan duduk. "Sumpah yang belum selesai?" Dimas ngusap rambutnya frustrasi. "Maksudnya apa coba?"
Mereka arwah OSIS zaman dulu yang nggak sempat ikut upacara. Naya tiba-tiba berdiri. Tunggu, kalau benar arwah itu nyari sesuatu yang belum selesai, mungkin ada yang harus kita lakukan buat nyelesainnya. Biar mereka bisa tenang, biar kita juga bisa keluar. Bayu langsung protes. Lu mau bantuin setan? Bukan bantuin, tapi nyelesain biar mereka bisa tenang, biar kita juga bisa keluar. Dimas mikir keras. Oke, kita cari tahu siapa ketua OSIS tahun 1953 itu dan kenapa dia mati di ruang OSIS kayak di catatan tadi. Sinta ngangguk pelan. Mungkin jawabannya ada di buku itu. Mereka semua menatap buku catatan tua yang masih dipegang Raffi. Dan begitu Dimas buka halaman berikutnya, mereka ngelihat satu kalimat besar yang ditulis dengan tinta merah. Siapapun yang membaca ini akan melanjutkan sumpah kami. Dan saat kalimat itu terbaca dengan suara pelan, semua pintu aula menutup sendiri dengan suara keras. Lalu lampu di atas panggung menyala tiba-tiba, menyoroti mereka berlima. Suara langkah kaki berat kembali terdengar di luar pintu. Kali ini bukan cuma satu. Suara langkah kaki berat itu makin jelas. Bukan cuma satu, tapi banyak. Seolah seluruh lorong sekolah kebanjiran gema masa lalu yang belum sempat reda. Bayu mundur pelan, matanya melirik ke Dimas. Dim, lu denger juga kan? Dimas nggak jawab. Pandangannya fokus ke arah pintu aula yang goyang pelan-pelan. Kayak ada sesuatu di baliknya. Nunggu waktu yang pas buat masuk. Sinta mulai gemeter. Gua nggak kuat kalau pintu itu kebuka. Naya langsung narik tangan Sinta, ngebuatnya jongkok di belakang kursi barisan depan. Tenang Sin, kita di sini bareng-bareng. Raffi masih duduk di lantai, nempel sama buku dua itu. Gua rasa mereka pengen kita baca semuanya, katanya pelan, matanya nggak lepas dari halaman yang udah kebuka setengah. Bayu langsung nyentak. Gila loh, barusan aja lu baca satu kalimat, semua pintu langsung kekunci. Lu mau buka portal apaan lagi? Dimas akhirnya buka suara. Justru itu, Bay. Kalau kita berhenti di tengah, mungkin mereka malah makin marah. Kita harus tahu kenapa sumpah itu penting banget. Petir nyambar di luar. Cahaya kilat nembus kaca jendela aula. Dan sesaat, mereka semua bisa ngelihat bayangan-bayangan siswa berseragam jadul berdiri di luar. Baris rapih, wajah pucat, mata kosong. Sinta langsung nutup mulut, nahan jeritanya. Oh Tuhan, mereka semua... Angkatan 1953, bisik Naya pelan. Dimas jalan pelan ke arah Raffi. Lanjut baca, tapi pelan-pelan. Kita masih ngerti apa yang mereka mau. Dengan tangan gemetar, Raffi buka halaman berikutnya. Tulisan tangan di situ berantakan, tapi masih bisa dibaca samar-samar. Kami anggota OSIS tahun 1953. Bersumpah menjaga nama sekolah ini dari pengkhianatan, sampai darah terakhir. Tapi pengkhianatan itu datang dari dalam. Ketua kami dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Sumpah kami belum ditepati, sampai kebenaran itu diucapkan kembali di aula ini. Begitu Raffi selesai baca, suhu udara langsung turun drastis. Napas mereka kelihatan kayak asap. Bayu ngedekap tubuhnya. Lu semua ngerasain gak? Dingin banget. Tiba-tiba, lampu sorot di panggung mati. Gelap. Cuma satu cahaya redup dari lilin kecil di meja tengah aula. Entah dari mana asalnya. Dari arah panggung, suara langkah sepatu sekolah berbunyi pelan, berderap rapi, kayak barisan upacara. Dimas perlahan mundur. Ini suara langkah siswa, tapi dari mana datangnya? Sinta udah mulai nangis pelan. Gua mau pulang, Dim. Gua mau keluar dari sini. Naya ngerangkul Sinta erat-erat. Tenang, Sin. Gua juga takut, tapi kita harus dengerin mereka dulu. Raffi nunduk lagi ke buku itu. Ada satu halaman terakhir, lipatannya udah hampir sobek. Di situ cuma ada satu kalimat, ditulis besar-besar pakai tinta yang udah hampir hitam. Kebenaran itu disimpan di bawah panggung aula. Seketika, semua nengok ke arah lantai panggung. Bayu ngelangkah satu langkah maju. Jangan bilang kita mesti ngedobrak lantai itu. Kalau itu satu-satunya jalan keluar, ya kita harus coba, kata Dimas tegas. Walau juaranya juga bergetar. Mereka berlima naik ke panggung perlahan. Papan kayu di bawah kaki mereka bunyi nyaret kayak nangis. Naya jongkok, ngetok-ngetok lantainya. Ada rongga di bawah sini. Dimas bantu nendang papan itu sampai satu bagiannya kebuka. Dari celah itu keluar hawa dingin dan bau apak yang tajam. Raffi nyalain kamera yang udah hampir mati. Layar tremor tapi cukup buat nyorot ke bawah rongga. Ada tangga kayu turun ke ruang gelap di bawah panggung. Sinta mundur. Gua nggak mau turun. Serius, gua nggak mau turun. Dimas nengok ke semuanya. Gua nggak maksa,
Tapi kalau ini satu-satunya jalan buat nutup semua ini, gue bakal turun duluan. Bayu ngedengus. Lu pikir ini heroik? Lu gila aja, Dim. Tapi meski ngomel, dia tetap ikut nyalain senter di HP-nya. Akhirnya satu persatu mereka turun ke bawah panggung. Dan begitu kaki terakhir, punya Naya, menyentuh dasar lantai bawah, pintu di atas nutup sendiri. Gelap total. Sinar senter cuma cukup buat nyorot ke tembok sempit yang penuh coretan tangan dan simbol-simbol aneh. Raffi ngangkat kameranya pelan, rekam dinding itu. Gua rasa ini tempat mereka nulis sumpah itu. Lalu dari balik gelap terdengar suara berat dan serak. Kalian sudah membacanya. Sekarang kalian harus meneruskannya. Suara itu datang dari arah yang gak bisa mereka lihat. Dan saat senter Dimas mengarah ke depan, di sana berdiri sosok pemuda berseragam putih abu tahun 1953 yang tadi mereka lihat di lorong. Tapi kali ini, di belakangnya ada puluhan siswa lain. Semuanya menatap lurus ke arah mereka. Mereka semua menunduk, serentak. Dan dari balik barisan itu terdengar satu suara perempuan. Pelan tapi tajam. Kalian penerus kami. Kalimat itu menggema di ruang bawah panggung yang sempit dan lembab. Suaranya halus tapi menggigit, kayak angin yang bawa dingin sampai ke tulang. Naya mundur pelan, nyari pegangan di tembok. Lu denger kan, Dim? Suara cewek barusan? Dimas cuma bisa angguk. Matanya nggak lepas dari sosok yang berdiri di depan mereka. Pemuda berseragam putih abu tahun 1953 masih dengan dada berlumur darah kering. Tapi sekarang, di sampingnya muncul sosok perempuan muda dengan rambut dikepang dua dan wajah pucat kayak kertas. Nama gua Ratri, katanya pelan. Sekretaris OSIS 1953. Kalian sudah membaca sumpah kami. Berarti kalian terikat. Raffi mundur selangkah. Terikat apaan maksud lu? Kita cuma baca buku itu. Bukan buat main-main. Sosok Ratri menatap Raffi dengan mata kosong. Sumpah itu hidup di setiap kata. Siapapun yang membacanya wajib menuntaskan. Sinta mulai menangis pelan. Kita nggak ngerti maksud lu. Mau kita ngapain? Dari balik kegelapan, suara langkah kaki makin banyak. Sosok-sosok murid lain bermunculan, membentuk lingkaran di sekitar mereka berlima. Ada yang masih bawa bendera kecil. Ada juga yang masih pegang papan nilai rapor. Ada juga yang wajahnya sebagian gosong kayak habis terbakar. Bayu langsung marah. Kalian mau apa sih dari kita? Ratri mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Kami dikhianati. Ketua kami dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Dan nama kami dihapus dari sejarah sekolah ini. Tidak ada yang tahu bahwa darah kami membasahi aula itu. Naya berusaha tenang, tapi tangannya gemetar. Kalau begitu, bilang aja siapa pengkhianatnya. Kita bisa bantu. Sosok Ratri berhenti tepat di depan Naya. Wajahnya cuma sejengkal. Nama itu sudah dikunci. Dimas maju, suaranya pelan tapi mantap. Gimana cara bukanya? Ratri menatapnya lama, lalu menunduk. Di ruang OSIS lama, tempat kami mati. Petir kembali nyambar di luar. Dari atas suara pintu panggung yang mereka lewati tadi kebuka sendiri dengan bunyi kriet. Bayu ngelus wajahnya frustasi. Jadi sekarang kita mesti balik ke atas, terus ke ruang OSIS itu. Gila, udah kayak misi kematian. Raffi ngebatin keras. Tapi kalau ini satu-satunya cara keluar, Sinta nyaut diri. Mungkin kita emang harus nyelesain sumpah mereka. Ratri menatap mereka satu persatu, lalu mundur perlahan ke arah gelap. Sosok-sosok di belakangnya ikut memudar, tinggal bayangan samar yang melayang di dinding. Cari buku merah. Nama pengkhianat tertulis di sana. Tapi hati-hati, dia masih di sini. Begitu sosok-sosok itu menghilang, suhu ruangan naik lagi. Lilin yang tadi nyala, tiba-tiba padam. Dimas langsung nyalain senter. Oke, kita balik ke atas, sekarang. Mereka naik satu-satu, langkahnya terburu-buru, tapi begitu kepala Naya muncul di permukaan panggung, dia langsung berhenti. Raffi yang di bawah nyeletuk, "Kenapa lu diem, Nay?" Naya nggak jawab. Matanya ngeliat sesuatu di aula. Semua kursi penonton udah kebalik. Dan di panggung, tirai merah yang tadi jatuh sekarang tergantung lagi. Tapi ada yang berubah.
Tulisan di dinding yang tadinya "Jangan lupakan darah kami" sekarang udah hilang. Diganti kalimat baru. "Pengkhianat itu masih di antara kalian." Sinta langsung jatuh duduk di lantai panggung. "Oh Tuhan, maksudnya apa itu?" Bayu nyengir kaku. "Maksudnya salah satu dari kita?" Dimas menatap tulisan itu lama, wajahnya tegang. "Enggak, itu pasti jebakan. Mereka mau kita saling curiga." Raffi nutup kameranya pelan lalu ngomong tanpa ngelihat siapa-siapa. Atau bisa aja emang bener. Sunyi. Cuma suara hujan di luar yang terus jatuh. Kayak ngiringin awal dari sesuatu yang lebih gelap. Raffi masih berdiri di depan tulisan itu. Pengkhianat itu masih di antara kalian. Matanya kosong. Genggaman tangannya di kamera begitu kuat sampai jari-jarinya memutih. "Gua nggak percaya," kata Naya lirih. "Kita temen satu OSIS bukan musuh." Bayu langsung nyeletuk. "Tapi tadi juga mereka dulu satu tim OSIS, Nay. Terus ada yang bunuh temennya sendiri." "Udah," teriak Dimas keras. "Kita nggak bakal nyalahin siapapun sebelum tahu faktanya. Sekarang kita cari buku merah itu. Selesain semuanya dan keluar dari sini." Mereka berlima keluar dari aula dalam diam. Hujan di luar makin deras. Tapi di dalam sekolah, udara kayak berhenti. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat. Kayak ada yang nahan dari bawah lantai. Ruang OSIS tua ada di lantai paling atas gedung lama. Gedung yang udah ditutup dari tahun 80-an. Pintu kayunya setengah lapuk. Tulisan ruang OSIS di pelangnya udah pudar. Tinggal huruf S aja yang masih kelihatan jelas. Begitu Dimas buka pintu, bau debu dan jamur langsung nyerang hidung. Di dalamnya cuma ada meja panjang, lemari besi, dan papan tulis tua yang masih nempel di dinding. Tapi anehnya, di meja itu udah ada satu buku kecil warna merah. Kayak udah nunggu mereka. "Buku itu," bisik Sinta. Naya jalan pelan ngambil buku itu. Sampulnya dari kulit. Lembab dan udah pecah-pecah. Di depannya cuma ada satu tulisan. Catatan akhir sumpah 1953. Begitu Naya buka, angin dingin langsung nyampar. Lilin-lilin yang mereka bawa nyala lagi sendiri. Halaman pertama penuh nama-nama anggota OSIS, lengkap dengan tanda tangan. Tapi di halaman terakhir, ada satu nama yang disilang kasar dengan tinta merah tebal. Ratri A. W. Semua bengong. Sinta pelan ngomong. "Tunggu, tadi arwah cewek yang muncul ke kita juga namanya Ratri." Raffi nunduk, matanya melebar. Berarti dia bukan korban. Bayu langsung mundur. "Anjir, jangan bilang dia pelaku." Belum sempat Dimas nyahut, suara tawa pelan kedengeran dari balik lemari besi. Tawa perempuan. Pelan, nyereminnya bukan main. Dari balik bayangan itu, muncul sosok Ratri, masih dengan seragam putih abu jadul dan mata hitam pekat. Tapi kali ini ekspresinya bukan sedih. Dia senyum, tapi senyum yang dingin banget. "Pintar. Kalian akhirnya tahu." Dimas maju satu langkah. "Jadi, lu yang ngebunuh ketua OSIS lu sendiri?" Ratri menatapnya datar. "Dia pengkhianat. Dia mau bubarin sumpah kami, padahal kami udah bersumpah hidup dan mati buat sekolah ini." Bayu berteriak, "Tapi lu ngebunuh orang, Rat. Lu nyiksa mereka semua." "Bukan nyiksa," jawab Ratri. Suaranya bergetar. "Gua cuma mau mereka ingat. Hari Sumpah Pemuda bukan cuma buat bendera dan lagu, tapi buat janji darah." Lantai tiba-tiba bergetar. Semua meja di ruang OSIS bergetar. Lemari besi kebuka sendiri ngebuang tumpukan arsip ke lantai. Dari dalam debu itu, muncul arwah-arwah lain. Teman Ratri dulu, berjalan pelan ke arahnya. "Ratri," salah satu dari mereka ngomong. "Cukup." Tapi Ratri menjerit marah. "Enggak, mereka belum ngerti arti sumpah." Naya tiba-tiba berdiri di depan Dimas. Suaranya lantang, meski matanya ketakutan. "Kalau sumpah itu buat persatuan, kenapa lu malah bikin semuanya mati ketakutan?" Ratri terdiam. "Lihat kami," Naya lanjut. "Kami juga OSIS, kami juga nyiapin peringatan Sumpah Pemuda, tapi bukan buat ngebunuh siapapun, Rat. Kami di sini karena kami percaya satu hal, bersatu itu hidup bukan mati." Kalimat itu bergema di ruangan.
Semua lilin bergoyang hebat. Dimas, Raffi, Bayu, dan Sinta ikut maju. Mereka berdiri bareng di tengah ruangan, melingkar. Dimas buka suara keras-keras. Kalau lu pengen sumpah ditepati, biar kita yang lanjutin. Tapi bukan dengan darah, Rat, tapi dengan persatuan. Arwah-arwah di belakang Ratri mulai redup. Wajah mereka berubah tenang. Ratri sendiri nangis. Air matanya jatuh tapi darah ikut ngucur dari matanya. Persatuan, bisiknya lirih. Mungkin itu sumpah yang sebenarnya. Perlahan, cahaya putih muncul dari tubuhnya. Ruangan yang tadinya gelap berubah terang lembut. Ratri tersenyum kecil. Sebelum tubuhnya menghilang jadi debu cahaya. Semua arwah lain pun ikut lenyap. Satu persatu. Ninggalin Adara yang akhirnya tenang untuk pertama kalinya malam itu. Hujan berhenti. Lilin padam pelan. Naya ngelap air matanya. Selesai. Dimas ngangguk. Napasnya berat. Iya. Sumpah mereka akhirnya ditepati. Raffi ngangkat kameranya yang udah nyala lagi ngerekam ruangan kosong itu. Dan sekarang, giliran kita yang jaga arti sumpah itu. Bayu nyeletuk pelan. Gua rasa acara besok bakal punya makna baru. Sinta menyering kecil. Iya, gak cuma upacara, tapi peringatan buat yang pernah ngorbanin segalanya demi persatuan. Mereka berlima keluar dari ruang OSIS. Matahari pagi mulai masuk dari jendela yang tadi terkunci rapat. Cahaya pertama menembus kaca, nyinarin wajah mereka yang masih basah air mata. Di meja belakang, buku merah itu kebuka sendiri satu halaman. Tulisan baru muncul dengan tinta segar. Sumpah pemuda telah ditepati. Bersatu bukan berkorban. Dan halaman terakhir menutup sendiri. Pelan. Di sabana senja, bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada wajah terlihat, hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani malam sendu. Ilustrasi diam, mengiringi tiap kata. Sabana mencekam. Dan jangan pernah lupa, suara ini menghantui. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara